Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah gak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Yang saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rahmawati dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina Forum Mar'ah Sholihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik insyaallah. Pendengar Ibu Niman, hari ini kita akan membahas satu topik yang banyak diusulkan ke meja redaksi, yaitu bagaimana ta'aruf yang islami. Alhamdulillah, pertanyaan ini cukup banyak masuk karena dorongan pembaca yang ingin mengetahui jawabannya agar terhindar dari pacaran. Tapi sebelum kita masuk pembahasan tentang topik ini, kita dengarkan dulu reportase lapangan. Reportase. Pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan 1 Gede Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Seni.
Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana cara perkenalan yang islami sebelum menikah Bu? Menurut saya cara perkenalan yang islami yaitu perkenalan tidak saling berdekatan, terus memenuhi standar ajaran Islam ya. Misalnya tidak saling memandang, tidak saling memegang, apalagi saling berdekatan itu kan bisa mempengaruhi gimana ya, hasrat kedua insan, begitu. Nah, kalau menurut Ibu, apakah masih ada rambu-rambu syariat Islam pada mereka yang sudah menjelang nikah? Maksudnya masih, iya harus itu. Soalnya kan sebelum menikah berarti masih bukan muhrim ya. Kalau sudah menikah boleh itu tidak ada rambu-rambu kecuali melanggar ajaran Islam. Kalau masih menjelang itu berarti kan belum sah. Masih ada rambu-rambu. Iya, harus bukan masih, tapi harus ada rambu-rambu atau pencegahan yang lain. Kalau menurut Ibu, mungkinkah menikah dengan orang yang kita belum pernah bertemu? Misalnya orangnya dijodohkan atau dijodohkan ustadznya, dijodohkan orang tuanya, mungkin saja bisa. Misalnya orang yang belum pernah ketemu terus dijodohkan, dia mungkin mau, tapi ada juga yang tidak ya. Tapi menurut saya orang mungkin yang menjodohkan untuk kebaikan kita ya, tidak akan kan untuk kejelekan kita. Menjodohkan itu mungkin karena dia kasihan, karena dia mempercayai kita bahwa kita itu bisa dijodohkan dengan orang yang beliau yang akan jodohkan gitu. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Satu Gede Bogor. Fatimah Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Baik, terima kasih atas reportasenya. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadzah Ratu Erma Rahmayanti. Ustadzah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana ta'aruf yang islami, mungkin perlu dijelaskan bagaimana makna ta'aruf sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Mbak Wati dan pendengar yang budiman, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya pada para pendengar Voice of Islam yang telah mengusulkan topik ta'aruf ya dalam Islam. Nah, saya yakin tentu dorongannya dalam rangka menjalankan proses keluarga yang sakinah ya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ta'aruf ini maknanya adalah berkenalan, saling berkenalan. Ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan ya, ada makna saling. Nah, yang dimaksud adalah ingin saling mengenal atau mengetahui di antara dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri. Nah, ini ada catatan terakhir nih ya, yang akan menjadi calon suami istri. Jadi bukan semata-mata perkenalan laki-laki dan perempuan tanpa ada maksud untuk pernikahan. Nah, itu ya, itu catatan penting. Nah, jadi memang ini dilakukan untuk menjajaki ya, karena memang kan sulit ya menikah dengan orang yang kita belum pernah tahu sama sekali siapa dia. Nah, jadi secara umum setiap calon pasangan suami istri perlu mengetahui siapa sih orang yang akan menjadi istrinya, ataupun sebaliknya si perempuan ini harus tahu siapa orang yang akan menjadi suaminya, yang akan mendampingi hidupnya hingga akhir hayat. Karena tidak ada siapapun yang menginginkan pernikahan itu pendek atau istilahnya seumur jagung, begitu ya, seperti yang sekarang marak terjadi dan menjadi sudah semacam opini bahwa di kalangan selebritis itu perceraian seolah menjadi tren gitu. Nah, dalam rangka inilah ta'aruf itu dilakukan, yaitu dalam rangka mengetahui kondisi masing-masing calon suami istri untuk melakukan pernikahan gitu. Kalau dalam Islam sendiri itu bagaimana memandang ta'aruf itu? Ta'aruf dalam gambaran tadi ya, saling mengenal untuk menuju pernikahan itu dibolehkan. Bahkan ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ayanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian yang akan ya menikah, ya, memilih seorang perempuan untuk dinikahi, maka dia kalau bisa melihat terlebih dahulu, ya, wanita tersebut supaya dia lebih segera ingin cepat menikahinya, maka kata Rasulullah, falyaf'al, maka lakukanlah. Nah, proses tadi ini semakin menguatkan bahwa proses ta'aruf ini bukan sekedar ingin tahu seperti apa sih wajahnya, di pipinya ada apa ya, atau keluarganya bagaimana. Bukan seperti itu, ya, tapi melihat itu dalam rangka apakah perempuan ini benar-benar seperti yang saya gambaran saya atau saya inginkan, ya. Ternyata ketika setelah dilihat ada sesuatu yang kurang pas gitu, ya, itu boleh dalam masa itu dia mengurungkan niat, ya, untuk gitu, ya, meminang, ya. Tapi kalau ternyata setelah melihat itu ada hal-hal yang semakin mendorong dia untuk segera menikahi, ya, maka dalam Islam dianjurkan menikahlah dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, disitulah fungsi kebolehan laki-laki ini melihat terlebih dahulu calon istrinya. Gitu, ya. Terus bagaimana ini teknis bertemunya? Apakah boleh di tempat umum ataukah harus di rumah? Ya, di tempat umum boleh, ya, di rumah tentu lebih baik, ya. Tapi di situ tuh, ya, dalam bertemu itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Pertama, si laki-laki dan wanita itu tidak boleh kholwat. Ya, kholwat itu adalah berdua-duaan, bersepi-sepi, ya, hanya berdua saja, tidak memungkinkan orang lain untuk masuk dalam perbincangan mereka. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan saat mereka bertemu itu, ya. Nah, ini harus misalkan kalau di rumah, ya, ditemani oleh ayahnya, ya, kakaknya, gitu, ya, atau pamannya, ya, yang terkategori sebagai mahram bagi si perempuan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna tsalitsahuma asy-syaitan." Rasul menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bi imra'atin, maka dia tidak boleh berkhalwat berdua-duaan dengan seorang perempuan, laisa ma'aha dzu mahramin, perempuannya itu sendiri tidak bersama dengan mahramnya, ya. Fa inna tsalitsahuma asy-syaitan, karena pihak ketiga, ya, di antara mereka berdua itu adalah syaitan. Nah, kita kan tidak tahu, ya, saat berdua itu godaan syaitan ini seberapa besar, ya. Nah, kita kan mengerti ini syaitan ini selalu mencari celah, ya, saat manusia ini sedang lengah dan lain-lain. Justru itulah peluang digodanya, ya, manusia, salah satunya pada saat laki-laki dan perempuan sedang berdua-duaan. Nah, itu pertama, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua, topik apa saja yang boleh dibicarakan oleh mereka, yaitu hal-hal yang menyangkut tata laksana atau persiapan pernikahan. Nah, jadi harus bertarget juga berbicara itu, ya. Tidak boleh bicara yang ngawur atau porno bahkan, ya, yang di situ bersifat semakin membangkitkan syahwat. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Nah, bisa dibicarakan sebagai contoh bagaimana nanti pelaksanaan walimah, ya. Tidak boleh melanggar hukum syara, yaitu tidak boleh tamu yang hadir campur baur atau berikhtilat misalkan, ya. Terus kemudian di mana nanti, apakah di rumah gitu, ya,
atau di gedung ya, supaya tadi kondisi Islami tadi terjaga, misalkan gitu ya. Atau juga misalkan membicarakan tentang selama ini aktivitas mereka masing-masing apa, ya. Terus juga berbicara ke arah boleh saja si istri ini mengetahui, calon istri ini ya, si perempuan ini mengetahui apa keterampilan apa yang dipunyai oleh calon suaminya untuk memberikan nafkah nanti, itu juga boleh ya dibicarakan gitu. Juga topik-topik sekitar karakter masing-masing ya, seperti hobi ya, profesi yang sedang dijalani, itu juga boleh dibicarakan ya. Tapi tadi batasannya tidak kemudian menjadikan nafsu syahwat ke sisi sisi kelemahan manusiawi di sisi syahwat itu terbangkitkan ya, dengan obrolan-obrolan misalkan sayang kamu sudah makan ya, atau misalkan mami papi sudah saling menyapa begitu, itu saya pikir belum bisa dilakukan pada proses tadi gitu. Nah, yang berikutnya ya, masing-masing harus menjaga kehormatan dirinya ya, dan sebagaimana ini hukum umum bahwa seorang muslim terhadap muslim yang lain itu juga harus saling menghargai dan menghormati ya, termasuk ketika akan jadi menikah ya, maka masing-masing tidak boleh menceritakan apa yang terjadi dalam proses perkenalan tadi atau ta'aruf tadi ya. Misalkan ketika calon suami ini melihat ada hal-hal yang tidak layak atau kelemahan pada istrinya, maka dia tidak boleh ceritakan itu kepada yang lain ya. Masing-masing harus saling menjaga diri. Nah, jadi begitu ya tadi ya, masalah tempat ya, boleh saja di tempat umum ataupun di rumah, dengan catatan tadi tidak boleh berkholwat. Topik yang dibicarakan juga yang segera ya menuju ke pernikahan, dan kemudian yang berikutnya masing-masing harus menjaga kehormatan dan harga dirinya. Iya. Selanjutnya nih Ustazah, kalau seandainya proses ta'aruf itu akhirnya menuju kepada kesepakatan bersama. Jadi dua insan tersebut atau ikhwan dan akhwat itu ternyata setuju untuk melanjutkan ke arah pernikahan. Nah, bagaimana aturan selanjutnya dalam Islam? Nah, ketika masing-masing sudah ingin menuju ke pernikahan, artinya si laki-laki ini merasa kayaknya ini cocok nih, insya Allah ya, menjadi istri saya. Begitupun si perempuan merasakan ya, ini sepertinya pas cocok menjadi suami saya, begitu ya. Nah, maka suami ini mengutarakan, calon suami ini harus mengutarakan kepada perempuannya bahwa saya menginginkan Anda menjadi istri saya. Diutarakan. Ya. Nah, ya. Nah, ini teknis pengutaraan ya, bisa lewat telepon atau juga bisa lewat surat atau juga bisa langsung ya, minta ketemu dengan catatan seperti tadi ya, syarat-syarat pertemuan itu. Nah, maka pada saat itu telah terjadi permintaan atau pelamaran terhadap perempuan tadi. Nah, si perempuan ini harus menyampaikan berita itu ya kepada walinya, itu kepada ayahnya kalau masih ada ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, selanjutnya urutan wali-wali dari perempuan ini. Nah, kemudian si ini ya, si istri ini juga, si calon istri ini harus terus berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika tadi menyatakan ingin melamar itu, ini jodoh terbaik bagi saya atau bukan, dan seterusnya gitu ya. Sehingga tadi persetujuan itu bukan semata-mata dilandaskan oleh hawa nafsu ya, kesepakatan antara mereka berdua itu, tapi ini benar-benar atas hidayah ya, ilham yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berdua. Nah, ini memang sungguh luar biasa ya, subhanallah. Jadi pada saat itu memang kita di seolah-olah diberikan kesiapan untuk menikah. Gitu, makanya jangan coba-coba ya bagi para pasangan muda, kalau ya belum dibukakan ya perasaan ingin segera menikah seperti itu, jangan coba-coba bermain api. Nah, ini perhatian gitu ya. Perhatian. Nah, itu
ketika tadi ya diungkapkan ya permintaan tadi dan kemudian disampaikan kepada walinya dan walinya bertanya kepada si perempuan, anak perempuannya itu, bagaimana ini benar kamu serius dan seterusnya. Ketika si anaknya itu mengatakan iya Pak, mohon izinkan dan seterusnya, maka saat itu terjadi penerimaan. Nah itu disebut dengan khitbah ya. Sudah jatuh tuh proses permintaan tadi disebutnya khitbah. Nah kemudian setelah dijawab, khitbahnya diterima, maka hubungan mereka berdua ini sudah dalam hubungan yang mengikat ya satu sama lain. Nah, tapi ini harus diingat bahwa ini bukan seperti tunangan yang kemudian tukar-tukar cincin satu sama lain dan setelah itu seolah-olah menjadi pembuka untuk hubungan selanjutnya yang boleh pegang-pegangan, boleh yang sampai berciuman dan seterusnya. Ini bukan tidak sama dengan tunangan yang difahami di masyarakat saat ini ya. Nah, itu tidak sama. Nah, kemudian proses khitbah ini ya yang dianjurkan dalam Islam tidak boleh berlama-lama. Ya harus sesegera mungkin pernikahan dilakukan. Gitu. Ada waktunya mungkin Mbak? Tidak ada batasan waktu ya. Nah, tapi ya mereka harus mengupayakan ke arah sana. Nah, kalaupun ternyata ada hal-hal yang menghalangi mereka bersegera menikah, maka mereka harus punya kekuatan besar untuk menjaga ya hubungan saat masa khitbah tadi, karena kan di situ belum ada halal hubungan yang menghalalkan apa yang halal bagi mereka berdua itu kan belum ada gitu karena belum akad ya. Nah kemudian dalam proses khitbah si perempuan ini tidak boleh menerima lamaran lagi dari laki-laki lain. Nah, jadi kalau sekarang banyak dilakukan tuh oleh artis misalkan jadikan aku yang kedua, kemudian apalagi begitu-begitu tuh itu tidak dikenal itu seperti itu. Yang perselingkuhan, cinta segitiga dan lain-lain itu tuh tidak dikenal. Karena tidak boleh itu. Jadi sebagaimana tidak bolehnya seseorang yang sudah berniat membeli suatu barang, sudah terjadi akad, kemudian oleh si penjual barang ini hanya kemudian ditunda dulu. Saya titip dulu ya barangnya, nanti saya ambil, tapi sudah terjadi akad ya, jual beli, kemudian dijual lagi dengan ingin harga lebih tinggi pada orang lain, kan tidak boleh. Nah ini diibaratkan demikian ya. Nah jadi si perempuan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain ya. Nah itu demikian ya gambaran selanjutnya setelah proses ta'aruf gitu. Oke, pendengar yang budiman, ternyata Islam juga memiliki aturan-aturan dalam ta'aruf atau berkenalan untuk menuju pernikahan. Tapi bahasan kita belum selesai karena masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar ta'aruf. Tapi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini, tetap setia di Voice of Islam. Manusia setiap insan di dunia akan merasakannya. Indah ceria kadang merana, itulah rasa cinta. Berpaling darinya, menipu daya dan melenakan. Sadarilah wahai kawan, cinta adalah karunia-Nya bila dijaga dengan sempurna. Cinta
persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Rahmawati dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik ta'aruf yang Islami. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, seringkali kalau ta'aruf atau dalam masa khitbah, sering telepon-teleponan atau chatting berdua, ngobrol kemana-mana atau ngalor ngidul. Nah, bagaimana dengan aktivitas ini? Apakah terkategori kholwat? Nah, dari sisi pertemuannya, memang mereka kan tidak bertemu bertatap mata langsung atau bertatap raga langsung, ya. Seperti kalau pada fakta berkholwat atau berdua-duaan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan tadi ya pembicaraannya. Nah, kalau topik pembicaraan itu ke hal-hal yang bersifat porno, ya bahkan hubungan yang lebih intim, lebih dekat gitu ya, atau kemudian bersifat erotis, maka jelas obrolan seperti itu diharamkan. Karena berarti itu sudah terkategori mendekati zina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Nah, di situ Allah menyatakan, janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan wasa'a sabila, jalan yang buruk. Artinya tidak boleh cara itu ditempuh, ya. Nah, tadi saya tegaskan, maka dalam proses berkenalan itu, baik itu via telepon, SMS maupun chatting, ya, itu tidak boleh terjadi perbincangan yang mendekati zina. Ustazah, ada kalangan tertentu, misalnya suatu jamaah yang ta'arufnya melalui ustadz atau ustadzahnya masing-masing. Tidak ada pertemuan, hanya kirim biodata. Bahkan terkadang kirim foto juga tidak dilakukan. Nah, bagaimana dengan ta'aruf yang seperti ini? Ya, ini kembali kepada persoalan teknis ya. Jadi kalau perkenalan atau ta'aruf itu melalui perantaraan seseorang dengan cara menukar biodata masing-masing, ya itu tidak menjadi masalah ya. Karena yang dipentingkan adalah saat masing-masing calon suami istri itu setelah membaca biodata siapa ya, nama, asalnya dari mana, suku apa dan lain-lain. Jadi setelah membaca biodata itu dia merasakan ridho ya, dan dia ingin si apa yang ada dalam nama si fulan tersebut menjadi suaminya, maka itu tidak menjadi problem, tidak ada masalah. Dan ini saya bisa menggambarkan bahwa tentunya ya ada pensuasanaan terlebih dahulu bagi masing-masing pasangan ini ya. Biasanya ini kan terjadi di komunitas pesantren, dijodohkan istilahnya ya. Ini tidak berkonotasi negatif ya. Karena tadi saya tegaskan yang dipentingkan adalah si laki-lakinya ridho ya dengan tawaran ustadznya untuk dikenalkan dengan seorang perempuan. Nah, si perempuan ini juga ridho ya, setuju dengan penawaran ustadz untuk dikenalkan dengan seorang laki-laki. Nah, itu sudah terjadi pensuasanaan sebelumnya ya. Saya pikir mudah untuk menerima tadi ya, menerima tawaran tadi. Nah, itu sering terjadi dan itu tidak ada masalah ya dengan proses ta'aruf seperti itu. Nah, andai kata istri-istrinya juga tidak si calon perempuan istri ini tidak menerima, toh itu tidak membuat laki-lakinya kecewa karena mereka juga sebelumnya juga belum kenal gitu, belum tahu siapa dan lain-lain, dan tidak akan terjadi pencemaran ya nama baik karena juga mereka belum pernah bertatap muka. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan cara seperti itu gitu. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang ta'aruf yang Islami. Semoga bagi pendengar yang sedang dalam proses ta'aruf atau mau ta'aruf bisa memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan Islam, yaitu yang pertama tidak boleh berkholwat,
Yang kedua, topik yang dibahas tidak menjurus ke arah pornografi, erotis atau yang bersifat intim. Dan yang terakhir, tetap menjaga harga diri dan kehormatan masing-masing. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya atau memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Terima kasih. Saya Rahmawati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.